Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Nur Fitriana, NPM 223507072, jurusan Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Baik, di sini saya akan bercerita atau berbagi pengalaman tentang pembuatan pengalaman birokrasi di tingkat kecamatan, yaitu pengalaman saya membuat KTP. Seperti yang kita ketahui, membuat KTP itu penting untuk kita sendiri sebagai warga Indonesia, karena KTP ini bisa dibilang ya kartu sakti gitulah. Karena KTP ini juga bisa membantu pekerjaan dalam sehari-hari, maupun sekolah, kuliah, maupun pekerjaan yang lainnya. Pembuatan KTP sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, ada beberapa syarat atau aturan yang untuk pembuatan KTP. Seperti untuk syarat sendiri, yang pertama yang pasti harus WNI atau warga negara Indonesia. Yang kedua, yang pastinya berusia minimal 17 tahun, sehat jasmani dan rohani semuanya. Terus untuk syarat-syarat lainnya seperti dokumen-dokumen yang harus kita penuhi, seperti fotokopi KK atau akte. Yang lebih bagus itu akta asli atau KK asli. Selanjutnya ada surat dari permohonan dari RT RW untuk diajukan ke kecamatan. Untuk pembuatan KTP itu sendiri tidak dapat diwakilkan atau harus oleh yang bersangkutan. Saya sendiri membuat KTP itu pada tahun 2021 pada waktu kelas 12 ya. Dan saya juga membuat KTP di Kecamatan Mangkubumi karena saya berdomisili rumah di Mangkubumi. Untuk pelayanannya di Kecamatan Mangkubumi waktu saya membuat KTP itu mulai dari awal datang satpam yang menyambut ramah-ramah satpamnya, dan juga satpamnya itu sangat ramah dan juga baik sekali, dimana mengantar saya sampai untuk membantu saya dalam pembuatan KTP itu sendiri. Untuk pegawainya sangat ramah. Terus untuk pengerjaannya juga KTP ini yang atau menurut saya itu sangat cepat. Untuk KTP ini sendiri saya estimasikan kata pegawainya itu dulu 3 hari, dan memang betul saya datang lagi 3 hari ke kecamatannya itu udah jadi. Banyak orang bilang itu pembuatan KTP kecamatan itu sangat lama, ada yang bilang lebih dari 7 hari lah, sampai beberapa hari lah. Terus ada yang bilang lagi kalau nggak pakai uang itu suka lama. Untuk saya sendiri, pengalaman saya sendiri kemarin waktu dulu membuat KTP tidak seperti itu. Saya tidak pakai uang dan juga tidak dipersulit oleh pegawai. Kadang ada pegawai yang bandel, kadang suka mempersulit si masyarakat. Padahal semua seperti dokumen atau syarat-syaratnya sudah terpenuhi.
tapi suka bandel, suka memperlambat pembuatan pembuatan KTP itu sendiri. Mungkin itu pengalaman saya eh, di pembuatan KTP. Sebelum masuk ke analisis, eh, kita harus tahu dulu apa itu birokrasi. Secara etimologi, birokrasi diambil dari kata bureau dalam bahasa Perancis dan kratos dalam bahasa Yunani. Bureau berarti meja tulis, sedangkan kratos sendiri itu artinya pemerintahan. Maka dapat disimpulkan birokrasi adalah sekumpulan orang yang bekerja di balik meja, baik di perkantoran atau di bidang pemerintahan. Ada juga birokrasi adalah sebuah sistem administratif yang terdiri dari aturan, prosedur, dan struktur hierarki yang digunakan oleh pemerintah, organisasi, atau entitas lainnya untuk mengatur dan mengelola berbagai tugas, keputusan, dan sumber daya. Tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi, keteraturan, dan penegakan hukum dan menjalankan tugas-tugasnya. Birokrasi seringkali melibatkan pegawai yang memegang jabatan-jabatan tertentu dengan tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas. Untuk analisis di sini, saya menggunakan atau melihat yang paling pas yaitu dengan teori Max Weber, di mana menurut Max Weber, birokrasi adalah sebuah sistem administratif yang terdiri dari aturan yang rasional, struktur hierarkis, pembagian tugas yang jelas, dan penegakan hukum. Max Weber juga menekankan pentingnya otoritas rasional lega dalam birokrasi. Di mana saya memandang teori ini sangat pas dengan pengalaman saya yang alami, di mana Max Weber mengusulkan bahwa organisasi harus diorganisasi dengan dijalankan agar dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan objektif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti hukum dan aturan yang jelas, spesialisasi tugas, hierarki yang terstruktur, rasional dalam pengambilan keputusan, dan impersonalitas dalam interaksi. Di sini saya yang soroti prinsipnya itu pembagian kerja dan spesialisasi dan profesionalisasi. Pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja itu pembagian tugas-tugas ke dalam komponen sederhana yang dapat dilaksanakan berulang-ulang. Pembagian kerja juga dikenal sebagai spesialisasi fungsional atau spesialisasi jabatan. Spesialisasi berarti bahwa orang-orang yang berada dalam organisasi itu mengerjakan hal-hal yang berbeda atau sesuai ahli di bidangnya. Kedua ada profesionalisasi. Profesionalisasi adalah sebuah proses untuk mendorong dan melindungi kepentingan pemangkuan jabatan secara profesional. Profesionalisasi mengacu pada pengembangan tipe dan level pengetahuan dan keterampilan diperlukan untuk perilaku profesional. Menurut saya di mana para pegawai Kecamatan Mangkubumi sudah sesuai dengan prinsip Weber di atas, prinsip Weber di mana mereka bertugas sesuai kemampuannya dengan kompeten dan profesional. Karena banyak sekali statement di masyarakat bahwa pelayanan publik di kecamatan sangat lambat. Tapi yang saya alami dulu waktu pembuatan KTP tidak seperti itu. Prosesnya cuma 3 hari dan itu benar ya 3 hari, tidak lebih dari 3 hari. Di sini bisa disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Mangkubumi sudah sesuai dengan prinsip Max Weber, di mana pembagian kerja sudah sesuai dengan kualitasnya masing-masing atau dengan bidangnya masing-masing, dan juga mereka bertugas dengan profesional, di mana mereka tidak mempersulit dan tidak memperlambat masyarakat, dan juga mereka tidak, menurut saya tidak tergiur oleh uang pelicin. Yang saya alami kemarin seperti itu. Mereka bekerja sesuai dengan kapasitasnya masing-masing,
dan juga mereka bertugas dengan profesional. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.